Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian, saya Muhammad Iqbal Zainur Syadi bakal bahas tentang apa itu persepsi dan apa itu komunikasi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah semacam sebuah komentar atau tanggapan pada sebuah objek atau peristiwa atau bahkan opini dari seseorang. Nah, ketika kita mengalami peristiwa, kemudian kita beropini dan kita memberikan tanggapan, maka itu bisa disebut dengan persepsi. Contoh lain, ada kulit pisang yang tergeletak di jalanan. Si A mempunyai tanggapan bahwa benda itu hanyalah seonggok sampah dan dia membiarkan benda itu. Akan tetapi si B ini punya persepsi yang berbeda. Dia anggap itu sampah dan dia melihat dampak dari sampah tersebut. Contoh, misalnya, kalau ada orang yang menginjak kulit pisang itu, dia bisa kepleset. Itu adalah sebuah persepsi. Nah, kita berbicara soal persepsi di ruang lingkup perusahaan. Perusahaan atau bisnis atau organisasi itu pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Suatu saat pasti ia akan mengalami masalah. Tidak selamanya organisasi perusahaan itu berjalan mulus. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut dibutuhkan identifikasi yang tepat, Pak. Artinya, ketika sebuah perusahaan itu mengalami masalah, maka dibutuhkan persepsi yang benar dan tepat supaya penyelesaian masalahnya ini pun tepat. Itu adalah contoh persepsi di sebuah perusahaan. Nah, kita lanjut. Apa itu komunikasi? Kita adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan pernah lepas dari satu dengan yang lainnya. Maka untuk menciptakan hubungan sosial yang baik, maka diperlukan komunikasi yang baik. Jika komunikasinya itu baik, maka hubungan sosial pun akan berjalan dengan baik. Dan jika komunikasi yang dijalankan itu buruk, maka hubungan sosial itu pun akan buruk. Ada hubungan yang baik yang berjalan dengan lancar, dan ada pula hubungan buruk yang berjalan dengan lancar, tergantung komunikasinya. Komunikasi itu pun memiliki banyak sekali ruang lingkup, maupun di keluarga, pekerjaan, teman-teman, suami istri, itu dibutuhkan yang namanya komunikasi. Bahkan komunikasi adalah kunci. Komunikasi, dan komunikasi. Jadi komunikasi adalah kunci. Suami istri yang tidak mempunyai komunikasi dengan baik, maka rumah tangganya pun akan berjalan dengan tidak lancar. Sebuah keluarga yang tidak memiliki komunikasi yang baik, maka tidak akan ada keharmonisan dan kehangatan di dalamnya. Maka sebuah perusahaan yang tidak mempunyai komunikasi yang baik, maka perusahaan itu bisa dibilang tidak sehat, Pak. Jika ingin perusahaan Anda berjalan dengan baik, maka Anda harus menciptakan komunikasi yang baik dari hulu ke hilir, dari mulai direktur, wakil direktur, akuntan, dan staf-staf yang lainnya. Diperlukan komunikasi yang sangat baik. Komunikasi pun memiliki banyak jenis, mulai dari verbal atau non-verbal. Komunikasi non-verbal bisa kita gambarkan dengan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan seseorang, pasti seseorang itu akan mengeluarkan gestur-gestur yang rumit, yang dimana gestur-gestur itu pun memiliki arti. Misalnya, bola mata yang melebar, maka itu menandakan bahwa dia tertarik dengan sesuatu, dia tertarik dengan apa yang akan kamu sampaikan. Maka itu adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal, ya seperti yang sedang kita lakukan sekarang, berkomunikasi, termasuk online chat dari WhatsApp, Instagram, TikTok, Line, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi persepsi itu punya banyak sekali background. Yang pertama, ada persepsi berdasarkan kultur. Persepsi berdasarkan kultur ini artinya
sebuah tanggapan yang didasari oleh nilai-nilai budaya. Misalnya, di sebuah tempat ada tradisi A, kemudian kita ingin memasukkan tradisi budaya B ke tempat A. Nah, akhirnya masyarakat yang sudah lama berada di tempat A ini beranggapan bahwa tradisi atau kultur ini tidak cocok dengan tempat kami. Itu persepsi berdasarkan kultur. Yang kedua, ada persepsi berdasarkan pengalaman. Contoh, misalnya kita ingin membuat sebuah pergerakan. Kita sebagai mahasiswa ingin membuat sebuah pergerakan, atau kita sebagai anak muda yang memulai sebuah bisnis. Nah, ketika kita membuat rencana sedemikian rupa, entah kita atau teman kita pasti ada beranggapan. Entah dia akan berkata, menurut pengalaman saya, menurut pengalaman gua, ini tuh kurang bagus. Menurut apa yang pernah gua lakuin, ini tuh kurang bagus. Tapi bagusnya begini. Itu persepsi berdasarkan pengalaman. Yang ketiga ada persepsi berdasarkan nilai. Persepsi berdasarkan nilai artinya kita memandang sebuah objek itu berdasarkan nilai. Ada output yang ingin kita capai. Misalnya, saya dan teman-teman kelas saya ingin merencanakan sebuah perjalanan ketika liburan nanti. Nah, kemudian salah satu teman saya bilang, emangnya buat apa? Ngapain kita kesana? Gitu. Artinya ada output yang ingin dicapai, ada output yang ingin kita dapat dari sebuah perjalanan tersebut. Seperti itu. Contoh lain dari persepsi berdasarkan nilai adalah teman-teman yang menonton video ini. Nah, ketika teman-teman menonton video ini, teman-teman memperhatikan apa yang saya bicarakan dan saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, maka teman-teman ingin mencari sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa dilatar belakangi oleh pengalaman atau value. Pengalaman teman-teman tentang apa yang teman-teman pernah pelajari tentang persepsi dan nilai apa yang ada di video saya ini. Nilai-nilai apa yang sudah saya sampaikan di video ini. Persepsi ini tuh kayak sesuatu yang ada di dalam pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, ya kan? Dan praktis untuk bisa mengubah persepsi ini tuh kayak melihat sudut pandang. Ini apa? Titik hitam. Oke, sekarang saya ingin kamu fokus melihat ke titik hitam ini. Dan sambil melihat titik hitam ini, coba jawab pertanyaan saya. Kamu lihat ada yang gerak-gerak di atasnya kan? Nah, ke arah manakah objek di atasnya bergerak? Horizontal atau diagonal? Ingat, jangan ubah pandanganmu. Tetaplah lihat ke titik hitam ini. Gimana? Diagonal, Miss Mary. Betul, objeknya terlihat bergerak diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Betul? Nah, menarik ya. Sesungguhnya tahu nggak bahwa objek ini bergerak secara horizontal, kiri ke kanan. Nggak percaya? Coba aja, arahkan jarimu dan ikuti gerakannya. Iya beneran Miss Mary, dari kiri ke kanan. Jadi artinya penting untuk kita menyadari bahwa tidak semua hal yang kita lihat itu adalah 100% realita. Semua itu tergantung dari makna yang otak kita berikan. Dan seringkali makna yang diberikan itu sangat tergantung dari persepsi kita, ekspektasi kita, atau bahkan dari pengalaman kita. Nah, zaman sekarang terlalu mudah seseorang menjatuhkan vonis dan juga menyimpulkan. Padahal kebenaran yang sesungguhnya bukanlah seperti apa yang terlihat oleh mata saja. Jangan hanya langsung menyimpulkan dari apa yang dilihat oleh matamu. Tapi cobalah untuk peka. Bukan berarti mata kita buta, tapi mungkin hati kita yang belum terbuka. Gunakan semua panca indramu. Gunakan akal budi dan juga hati nuranimu. Karena kebenaran yang sesungguhnya melebihi apa yang hanya terlihat oleh mata. Oke?